Hai, kembali lagi dengan Mr. O. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita pembunuhan yang sangat misterius dan belum terungkap hingga saat ini. Dan tersangkanya menyebut dirinya sebagai Zodiac. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Pembunuhan berantai tersebut dimulai pada Desember 1968, ketika seorang pria dan wanita ditembak mati di mobil mereka. Pada Juli 1969, pria dan wanita lain juga ditembak, namun sang pria berhasil selamat. Pada tahun yang sama, pasangan wanita dan pria ditusuk di dekat sungai. Hanya sang pria yang berhasil selamat juga. Dan pada bulan Oktober 1969, seorang supir taksi ditembak di San Francisco. Sang pembunuh sendiri mengaku telah menghabisi 37 orang dalam pesannya ke surat kabar. Namun, penyidik hanya mengerjakan kasus berdasarkan jumlah 7 korban, dengan 5 orang yang terbunuh. Pelaku ini disebut-sebut melakukan sedikitnya 37 pembunuhan di beberapa tempat yang berbeda. Pelaku pembunuhan berantai itu kurang lebih menuliskan pesan sebagai berikut. Aku harap kamu bersenang-senang saat mencoba menangkapku. Saya tidak takut dengan kamar gas, karena kamar itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat. Karena saya sekarang memiliki cukup budak untuk bekerja untuk saya. Kalimat itu dikirim pelaku serangkaian pembunuhan di California Utara, Amerika Serikat, kepada media cetak San Francisco Chronicle, Medio, November 1969. Mengapa disebut Zodiac Killer? Dia menyebut dirinya Zodiac dalam surat keempatnya kepada pers pada bulan 7 Agustus 1969. Di dalamnya, dia menulis, "Editor yang terhormat, ini adalah Zodiac yang berbicara." Sejak saat itu pers menjulukinya Zodiac Killer. Tetapi tidak diketahui mengapa si pembunuh menamakan dirinya sebagai Zodiac. Pelaku pembunuhan Zodiac adalah orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Pelaku Zodiac Killer bukanlah pelaku pembunuhan biasa, melainkan ia adalah psikopat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Seperti ditulis dalam halaman Inside Hook, teka-teki yang selalu ia berikan kepada pihak kepolisian merupakan teka-teki yang sulit. Faktanya, pelaku Zodiac Killer masih samar dan misterius hingga kini. Bahkan, penyelidikannya juga masih dilakukan hingga saat ini. Pada tahun 2018 lalu, ada seorang detektif swasta yang betul-betul penasaran siapa sebenarnya pelaku tersebut. Hingga hal itu menuntunnya pada penyelidikan melalui data-data di internet. Ia menyimpulkan bahwa memang kasus-kasus yang dilakukan oleh psikopat tersebut seolah selalu terbentur pada teka-teki yang ia bagi banyak orang terasa konyol. Namun, bagi kepolisian, teka-teki tersebut adalah jalan bagi penyelidikan selanjutnya. Selain psikopat, pelaku juga diduga mengidap narsistik sejati. Ia seolah ingin pamer dan beradu kecerdikan dengan banyak orang. Terbukti bahwa selama ini ia selalu berada di atas angin. Apakah kasus ini murni dilakukan oleh pelaku tunggal? Ataukah ada pihak tertentu yang justru melindungi pelaku? Pelaku telah melakukan klaim mengejutkan karena membunuh lebih dari 30 orang. Publik hanya mengetahui bahwa kasus resmi Zodiac Killer yang tercatat adalah 5 kasus pembunuhan. Namun, di luar dugaan, pelaku telah memberikan informasi bahwa ia telah melakukan pembunuhan sebanyak 30 kasus. Seperti dicatat dalam laman history. Dalam surat-surat misteriusnya, ia juga selalu menyindir dan mengajak detektif dan pihak kepolisian California karena tidak bisa memecahkan kasus tersebut. Yang mengerikan adalah tulisan di beberapa suratnya menyatakan bahwa ia sangat menikmati dan mencintai pembunuhan yang ia lakukan. Memang, pada saat itu, publik bertanya-tanya mengenai kinerja penegak hukum, mengingat bahwa seharusnya pelaku sudah dapat diringkus sejak lama. Namun, menurut ahli kejiwaan, pelaku Zodiac Killer memang seorang dengan mental psikopat cerdas yang narsis. Ia melakukan pembunuhan karena memang ia sangat menyukainya. Ciri-ciri pelaku Zodiac Killer. Menurut keterangan dari beberapa orang saksi, pelaku Zodiac Killer mengenakan pakaian tertutup yang ia kenakan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dalam beberapa waktu, pelaku juga diketahui menggunakan kalung yang ia klaim sebagai lambang zodiak. Sempat diidentifikasi sebagai orang berkulit putih, namun di lain waktu ada saksi yang melihatnya sebagai orang kulit hitam. Karena informasi simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan inilah, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan secara maksimal. Tak jarang,
Pelaku digambarkan sebagai orang bertubuh tinggi dan kekar, namun ada juga yang sempat melihat pelaku sebagai orang kurus yang menggunakan kacamata. Beberapa sketsa wajah sebetulnya pernah dibuat dan disebarkan, namun hasilnya juga nihil. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pembunuhan berjuluk Zodiac Killer tersebut lebih dari satu orang. Mungkin mereka merupakan kelompok pembunuhan yang sangat terorganisasi, bahkan memiliki koneksi dengan pihak-pihak tertentu. Yang jelas, kasus Zodiac Killer telah menjadi salah satu kasus kelam paling misterius di Amerika Serikat. Seorang bernama Arthur Lake Allen dicurigai sebagai pelaku tunggal. Pihak kepolisian California mencurigai seseorang bernama Arthur Lake Allen yang juga telah ditangkap karena kasus penganiayaan anak, seperti diberitakan San Francisco Chronicle. Namun, pihak detektif swasta meragukan bahwa Arthur adalah satu-satunya pelaku asli. Namun, mengapa kepolisian mencurigai Arthur sebagai pelaku tunggal pembunuhan berantai? Hal tersebut didapatkan dari barang-barang yang ada di rumah Arthur di kawasan Vallejo, California. Di rumah tersebut, polisi menemukan bahan-bahan yang kemungkinan besar akan dijadikan bom atau peledak, mirip dengan apa yang ditulis oleh Zodiac Killer dalam suratnya. Arthur juga memiliki sepatu boot yang sepintas mirip dengan apa yang disaksikan oleh para saksi. Oh ya, dia juga mengenakan jam tangan dengan simbol 2 garis yang mirip dengan simbol zodiak. Polisi tetap saja tidak dapat menangkap Arthur dengan tuduhan pembunuhan berantai. Arthur hanya didakwa bersalah atas penganiayaan yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur. Selebihnya, ia tidak tampak ada kaitannya dengan Zodiac Killer. Ada banyak kalangan menilai bahwa kasus ini adalah kasus yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan Arthur mungkin saja terlibat. Sebelum detektif dapat mengajukan penyelidikan terhadap Arthur, ia sudah lebih dulu meninggal di usianya yang ke-58 akibat serangan jantung. Hingga kini, tersangka utama Zodiac Killer masih misterius. Beberapa petunjuk sudah mulai terkuak, namun pihak berwenang kembali menemukan banyak jalan terjal untuk menyelidiki kembali. Itulah tentang Zodiac Killer, misteri pembunuhan yang belum terungkap dan belum terpecahkan hingga saat ini. Sekian dan terima kasih.